Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan jamaah Masjid Rosniyah Al-Ahmadi BNR Bogor yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan ridhonya Allah, diberi kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan yang paling istimewa, dan mudah-mudahan diterima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, dan kelak kita kalau dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di awal bulan Ramadan. Marhaban, marhaban, sekali lagi marhaban. Subhanallah, welcome, selamat datang Ramadan. Kira-kira senang apa enggak? Orang yang senang pasti menjadi orang yang takwa. Ini jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah. Cuma senang saja Ramadan datang, diharamkan jasadnya dari api Allah. Enak apa enggak? Kalau udah selamat dari api neraka, tinggal apa? Masuk. Mau enggak? Bener mau? Ada syaratnya satu. Mati dulu. Nah ini subhanallah, orang yang masuk surga adalah orang yang bertakwa. Kaitannya luar biasa adalah Ramadan dengan takwa. Kita jelas dalam surat yang kita baca mungkin tiap hari kalau bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla ini huruf taraji, tapi untuk Al-Quran maknanya beda. Bukan semoga, kadang-kadang orang ngartikan semoga. Bagi Allah tidak ada semoga. Kalau Allah sudah mengatakan pasti, kalau kita semoga. Mudah-mudahan. Kalimat la'alla ini adalah dalam Al-Quran, ahli pakar tafsir menjelaskan, jangan diartikan seperti biasa, semoga atau harapannya atau tidak. Pasti kamu menjadi orang takwa. Sekarang tadi sudah dikatakan hakikat takwa itu apa? Jangan sembarang dikit-dikit takwa. Jumatan ittaqullah, dulu kita takwa, wasiat takwa, usikum bitaqwallah, dan seterusnya. Apa itu takwa? Takwa itu dari kalimat waqayaki waqyan. Artinya apa? Menjaga. Menjaga diri dari segala maksiat. Hati-hati berbuat salah. Di dalam kalimat waqayaki itu artinya beda. Ada tambahan kalau takwa. Kita hati-hati dan berhenti larangan Allah ini dengan rasa cinta luar biasa kepada Allah. Ini orang paling senang begitu. Istri dilarang sama suami, berhenti enggak? Bu, suaminya enggak ngasih izin keluar, kira-kira keluar apa jangan? Enggak. Enggaknya dengan senang apa marah? Kalau yang lagi senang marah. Tapi kalau sama Allah, takwa artinya beda. Tidak boleh berbuat maksiat. Oh iya, enggak berbuat maksiat, tapi senang. Inilah takwa. Orang takwa itu dengan senang. Diperintah, istri diperintah sama suaminya, tolong buatin teh. Senang apa enggak? Senangnya dikit. Ini kadang-kadang suruh gini, perintah Allah dikerjakan,
Kalau namanya takwa itu dikerjakan dengan senang hatinya, ya Allah. Suruh sholat senang, suruh jangan berbuat maksiat berhenti dengan senang. Inilah yang dicontohkan kepada baginda Nabi oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi kita, coba kita lihat sejarah Rasulullah. Sebelum azan itu sudah panggil Bilal, ya Bilal, arihni biha ya Bilal, ya Bilal, senangkan aku dengannya ya Bilal. Tahu Bilal kerjanya apa? Azan. Azan berarti menyuruh kita untuk mengerjakan salat. Betul apa betul? Kalau Rasulullah karena mengerjakan perintahnya itu dengan senang, belum azan sudah ditunggu-tunggu. Kapan azan? Kapan azan ya Bilal? Ingin mengerjakan ibadah. Ramadan datang, Rasulullah 3 bulan sudah minta. Sebelumnya datang Ramadan 2 bulan dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ya Allah, umur kami masuk dalam bulan Ramadan. Ini luar biasa, subhanallah. Ramadan jangan main-main. Hubungannya dengan takwa, selalu takwa, pasti dijamin oleh Allah. Kalau kalian itu mengerjakan dengan sebaik-baiknya, pasti kamu menjadi orang yang takwa. Takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tapi dengan senang hati. Betul apa betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, dan jamaah masjid yang dimuliakan dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kita tadi sudah tahu bahwa takwa itu adalah mengerjakan sesuatu dengan senang, meninggalkan sesuatu dengan senang. Makanya kalau kita sama Allah jangan setengah-setengah. Ini takwa. Takwa ini yang menjadikan orang mulia. Makanya Allah itu mewajibkan khutbah Jumat, khutbah yang paling penting dalam seminggu. Wajib orang muslim lelaki yang tidak musafir, sehat, sudah baligh, wajib salat Jumat. Betul apa betul? Ketika wajib salat Jumat, wajib mendengarkan khutbah Jumat. Syarat yang paling utama atau terutama, salah satunya adalah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wajib seorang khatib itu mengingatkan bahwa kalian ini wajib kembali mengerjakan perintahnya Allah dengan senang hati dan meninggalkan larangannya dengan senang hati. Makanya khatib hampir setiap khatib membaca ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hadiah dari Allah. Ketika kamu mengerjakan sesuatu itu, kerjakanlah dengan penuh senang hati. Jangan terpaksa. Betul apa betul? Ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Seperti janjinya kita ketika kita sholat. Inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, aku sholat karena Allah, aku puasa karena Allah, aku ngaji karena Allah, aku kerja karena aku jadi RT, aku jadi presiden. Kalau orang muslim, betul apa betul? Orang muslim sudah janji dia dalam salatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku, jangankan presiden, tidurku pun karena Allah, jabatanku karena Allah, semuanya karena Allah, puasa karena. Inilah orang yang bertakwa dan inilah orang yang dicintai oleh Allah. Makanya takwa ini jangan main-main. Puasa dimulai dengan itu.
dijanjikan oleh Allah dengan takwa, la'allakum tattaqun. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Rasulullah juga memesankan kita, ini perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah menjelaskan jauh lebih lagi. Kalau takwa tadi hanya merintahkan kita kerja karena Allah, tidur karena Allah, sedekah karena Allah, nangis karena Allah, senang karena Allah. Jadi hidupnya enak semuanya, enggak karena fulan, karena kalau karena fulan biasanya khianat. Betul apa betul? Sekarang karena fulan dia ada duit, besok enggak ada duit. Terusin apa tinggalin? Jujur, tinggalin apa terusin? Tinggalin. Kenapa? Duitnya udah enggak ada. Betul apa betul? Cari istri biasanya yang apa Pak? Halo? Cantik. Kalau cantiknya hilang? No tuh tinggalin. Makanya cari istri karena Allah, tapi yang cantik. Boleh apa tidak? Ibu-ibu cari suami ganteng pelan-pelan. Yang kaya, kayanya ada. Cinta, kayaknya enggak ada, tinggalin. Nauzubillah min dalik. Ini Allah Jalla Jalal, makanya cinta kepada Allah benar-benar diajarkan oleh Rasulullah. Ittaqullah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, kapanpun berada, bagaimanapun keadaan Anda. Anda jadi apapun, Anda jadi orang kaya, cinta Allah, jadi orang miskin, cinta Allah, jadi rakyat, cinta Allah, jadi presiden. Cinta Allah, inilah orang-orang yang bahagia. Karena kita semuanya akan kembali kepada Allah. Yang dinilai ini adalah takwanya, takwa kita. Subhanallah, ini Ramadan, puasa, kita dijamin oleh Allah. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, mengerjakan Ramadan, pasti menjadi orang yang takwa, kata Allah. Enak apa tidak Ramadan datang? Senang apa enggak? Jangan nanti datang Ramadan, ya puasa lagi. Ada enggak orang begitu? Ya puasa lagi. Ya naik klubnya ditutup lagi. Astagfirullahaladzim. Ini adalah Ramadan. Kita hormati, kita muliakan, kita subah alu-alukan sampai dihitung kapan datang Ramadan. Tidak cukup dihitung, hisab. Ada lagi namanya ru'ya. Menunjukkan bulan Ramadan ini bulan mulia. Kenapa? Karena akan memuliakan kita kalau kita menghidupkan Ramadan. Jangan dianggap kita mulia-mulia begitu. Kita menghidupkan Ramadan, benar-benar Ramadan, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini adalah urusannya urusan Allah. Rasulullah menjelaskan tadi, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau Anda berbuat dulu jelek, berbuatlah baik. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang dulu. Enak apa tidak kira-kira? Dulu suka maksiat, tobat, kembali sholat, Ramadan, menghidupkan Ramadan. Semua dosa-dosanya mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Jamaah Masjid Rusniyah Al-Ahmadi yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Modal utama hidup kita adalah takwa. Tapi dalam takwa ini ada perincian-perincian lain. Secara umum Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 jelas. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba dengarkan kata-kata Allah, penjelasan lebih lagi meluas. Wahai manusia, kalau tadi Ramadan khusus untuk orang-orang yang beriman.
Tapi ini dipanggil karena Quran ini rahmatan lil alamin, bukan hanya orang Islam saja. Orang non-muslim pun hamba Allah. Betul apa betul? Makanya orang non-muslim mempelajari Al-Quran, boleh apa tidak? Boleh. Yang nggak boleh menghina Al-Quran. Betul apa betul? Pelajari boleh nggak? Menghina? Ragu. Ini kita wajib belajar Al-Quran. Ini kitab umum untuk semuanya, khususnya untuk orang Islam. Makanya di sini ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kecuali kalau dirinya mengaku bukan manusia. Kalau mengaku, dibilang kamu keturunan Adam, nggak mau maunya apa? Keturunan Darwin. Nah, nggak usah pakai Quran. Quran menerangkan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum ladzi khalaqakum. Allah, wahai manusia, ingat, kamu sembah Allah, takwa kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kalian. Berarti apa? Yang telah memberi nikmat besar. Kita adalah hidup, nikmatul ijad. Nikmat kita ada, itu adalah nikmat besar. Coba apa artinya? Kita duitnya banyak, kalau mati mau nggak? Dikasih duit banyak, mati mau nggak? Dikasih istri cantik Pak, mati istrinya mau nggak? Pengennya istrinya hidup, suaminya hidup. Betul apa betul? Inilah. Jangan seperti akidahnya orang teroris. Kalau teroris mati, ada bidadari katanya sana. Ada nggak gitu? Islam nggak begitu. Islam ini rahmatan lil alamin. Pelajari, tapi tolong pelajari Al-Quran dengan benar, dengan sumbernya, dengan orang-orang yang tahu bahasa Arabnya, benar-benar tahu. Jangan setengah-setengah. Quran bahasa Arab diturunkan oleh Allah, makanya wajib belajar bahasa Arab dengan sebenar-benarnya. Bahasa Inggris gimana? Boleh, tapi tidak boleh secara utuh, karena bahasa Inggris tidak mencakupi seperti apa yang isinya Al-Quran. Bahasa lain begitu juga, makanya harus belajar bahasa yang sesungguhnya. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Ada bahasa hakiki, ada majas, ada ini, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, Allah mengatakan di sini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Diingatkan, sembahlah Allah, muliakan Allah. Karena apa? Yang telah menciptakan kalian itu adalah Allah. Yang memberi nikmat kalian itu adalah Allah. Sampai Rasulullah menjelaskan dalam hadis lain, ahibbullah lima yughdukum bihi min ni'amih. Katanya Rasulullah, cintailah Allah, sembahlah Allah, karena Allah yang telah mengaruniakan kalian nikmat-nikmat, segala nikmat semuanya adalah datangnya dari Allah. Jadi ingat, duit banyak dari mana? Dari Allah. Kita bisa sholat, yang bisa menjadikan kita sholat siapa? Allah. Kita bisa ngaji, kita bisa ini, kita bisa bernapas, semuanya. Jadi beribadahlah betul-betul kita terima kasih. Maksudnya apa? Jadi ketika kita beribadah, beribadahnya itu adalah terima kasih ya Allah. Paham apa tidak? Bukan kayak dipaksa. Sholat sambil sholat lagi. Apalagi Ramadan, taraweh lagi. Cari masjid, mana yang pendek-pendek suratnya? Betul apa betul? Udah pendek, cari yang rokaatnya dikit. Ada apa tidak kadang-kadang? Udah rokaatnya dikit, ayatnya pendek. Kalau ada tausiah, diingetin, tausiah jangan lebih dari 7 menit. Waduh, kenapa? Mau cepet-cepet. Mumpung Ramadan, kita ibadah yang banyak. Ngaji Quran yang banyak, sedekah yang banyak, ini yang banyak. Mumpung kita Ramadan. Bahkan Allah mengatakan ibadah semuanya. Ketika kita kerja karena Allah, mencari ridha Allah, menghidupkan negara kita atau menjaga keamanannya karena Allah, bukan karena partai atau karena ini. Partai sekarang ada, besok belum tentu ada. Betul atau betul? Sekarang menang, besok kalah. Bisa apa tidak? Sekarang bersatu, besok pecah. Bisa apa tidak? Tapi kita ibadah karena Allah. Allah selalu ada. Jadi kapan ibadah kita? Senantiasa. Karena Allah ada terus menerus. Ini wa'budullah. Kata ibudullah. Karena apa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum.
yang sebelum kalian, ini semuanya, bahwa semuanya ini adalah makhluk Allah. Jadi intinya kalau kita beribadah, beribadah dengan senang hati, alias bersyukur kepada Allah. Ingat gak kisahnya Rasulullah? Rasulullah bangun malam, maaf ini hadis sering disebut sebagai contoh, karena contoh kita yang paling mulia adalah Rasulullah. Rasulullah bangun malam, sholat malam, betul apa betul? Istrinya sayang, istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, wahai suamiku, kenapa engkau sholat sampai kakinya bengkak, berdiri lama? Terus diingatkan oleh istrinya, karena istrinya sayang. Pengen gak istrinya kalau suaminya sakit? Pengen jawab dikit. Pengen sakit suaminya? Wah, pengen sehat. Istri yang hebat tuh. Liatin suaminya sakit, ya Allah, ya Rasulullah. Kenapa sampai kakinya bengkak ya Rasulullah? Engkau sholat sampai berdiri lama ya Rasulullah. Sampai bengkak, engkau kan diingetin. Engkau kan adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Engkau kan adalah yang nabi yang paling diutamakan. Bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul dunia dan akhirat. Iya, engkau kan sudah dijanjikan oleh Allah bahwa orang yang pertama masuk surga adalah engkau ya Rasulullah. Kenapa sampai sholat begitu? Sampai kakinya bengkak lama banget. Sian, kata Rasulullah. Rasulullah senyum, gak marah, diingetin sama istrinya. Senang. Suami yang hebat. Coba kalau suami yang semprul, diingetin, udah diem aja. Betul loh, betul. Kamu ngerti apa perempuan? Rasulullah, iya ya Aisyah, iya. Betul omonganmu ya Aisyah, istriku saya.